Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan mempelajari satu materi yaitu tentang gelombang ya. Gelombang. Apa sih gelombang? Jadi di sini yang kita pelajari ini gelombang berjalan maksudnya ya. Ini gelombang berjalan. Nah, gelombang ini sering dikatakan sebagai getaran yang merambat. Dia dikatakan sebagai getaran yang merambat. Nah, jadi kalau ada getaran kemudian dirambatkan, maka dari satu tempat ke tempat yang lain, gelombang ini hanya merambatkan energi ya. Jadi getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang dirambatkan adalah energi. Itu gelombang. Nah, kita coba ingat ya beberapa besaran gelombang di sini ya. Besaran gelombang. Nah, kalau kita coba gambarkan di sini misalnya ada sumbu vertikal Y misalnya ke sana misalnya kita gambarkan ini sumbu X misalnya ya. Maka ketika gelombang itu merambat, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, bentuknya berbentuk grafik sin atau cos. Nah, di sini yang disebut dengan satu gelombang ya, sering dikatakan terdiri dari satu bukit gelombang, ini bukit gelombang namanya, dan terdiri dari satu lembah gelombang. Nah, ini disebut dengan satu gelombang dan panjang satu gelombang ini disebut sebagai panjang gelombang ya. Jadi di sini yang disebut dengan lambda ini adalah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang. Nah, kemudian waktu untuk terjadi satu panjang gelombang itu disebut dengan periode. Ya, jadi nanti di sini ada yang disebut dengan panjang gelombang, kemudian waktu untuk terjadi ini ya, satu panjang gelombang ini nanti disebut dengan T ya, ini disebut dengan periode. Ini adalah waktu untuk terjadi satu gelombang. Nah, nanti kalau kita balik, nanti kita punya frekuensi ya, frekuensi. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu, biasanya detik ya. Jadi banyaknya gelombang yang terjadi tiap satu detik. Ya, ini frekuensi, sering dilambangkan dengan F dan dia adalah seperti ya. Jadi kebalikan dari periode. Ini frekuensi. Nah, kemudian ada panjang gelombang, ada frekuensi. Nah, ini nanti kita bisa tuliskan juga di sini ada yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Ya, jadi di sini V, cepat rambat gelombang itu frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Ya, ini cepat rambat gelombang. Atau bisa juga sih kalau misalnya frekuensi kita ganti seperti berarti lambda dibagi dengan T. Oke? Nah, kemudian ada besaran yang lain yang nanti kita sebut ada yang disebut dengan fase ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan fase. Fase gelombang. Fase gelombang. Ya, jadi ada yang disebut dengan fase gelombang. Apa sih fase gelombang itu? Nah, jadi kalau kita coba gambarkan, tapi tidak terhadap waktu atau terhadap posisi X ya, tapi ini terhadap sudut. Nah, jadi karena bentuknya sin atau cos tadi ya, sehingga nanti kita bisa juga tuliskan ini berdasarkan sudut fase. Nah, nanti di sini seperti kalau kita punya grafik sin, misalnya gitu ya, maka kalau ini sudutnya 0, maka di sini tentu saja sudutnya adalah pi gitu ya, atau 180 derajat. Di sini 2pi gitu ya. Kemudian di sini 3pi dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Misalnya ini bentuknya grafik sin. Nah, nanti kita sebutkan ada titik-titik yang sefase. Jadi titik-titik yang sefase atau fasenya sama. Ya, sefase atau fasenya sama ya. Nah, titik-titik yang sefase itu kalau kita lihat beda sudut fasenya ya, beda sudut fasenya itu sama dengan 2pi, 4pi, 6pi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi misalnya kita buat di sini titik A misalnya. Nah, di sini titik B. Ini fasenya sama nih antara A dan B gitu. Atau kalau misalnya kita buat di sini titik C misalnya, di sini titik D. Ini juga fasenya sama ya. Karena beda sudut fasenya adalah 2pi. Nanti akan sama lagi kalau beda sudut fasenya 4pi, 6pi dan seterusnya. Nah, jadi fase gelombang ini sebenarnya apa sih? Jadi fase gelombang ini menunjukkan kondisi getar sebenarnya. Jadi kondisi getar titik yang dilalui oleh gelombang itu. Jadi kalau misalnya ini titik ini bergetar ke atas gitu ya.
Nah, kemudian di sini bergetar ke bawah gitu, dan seterusnya. Nah, itu titik-titik yang sefase ya. Jadi artinya kondisinya sama. Jadi sama-sama apa namanya? Misalnya sama-sama bergetar ke atas, sama-sama amplitudenya dan seterusnya. Jadi sifatnya sama. Kemudian di sini titik yang sefase itu bisa juga kalau kita nyatakan jaraknya berapa. Nah, jarak dari A ke B itu kalau misalnya kita nyatakan tadi ya dengan panjang gelombang ya berarti di sini jaraknya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda ya dan seterusnya gitu. Itu titik yang sefase. Ada juga titik yang berlawanan fase. Berlawanan fase. Nah, titik yang berlawanan fase itu kalau beda sudut fasenya ya. Jadi beda sudut fasenya itu delta theta tadi ya. Nah, itu sama dengan pi 3pi, kemudian ini 3 ya, 3pi, 5pi dan seterusnya. Kalau kita nyatakan dengan jarak antara dua titik itu, ya nanti di sini setengah lambda, apa 1,5 lambda, 2,5 lambda dan seterusnya. Itu titik-titik yang tidak sefase dalam arti berlawanan fase. Oke ya, kita lihat contoh nih di sini. Pada suatu saat bentuk gelombang transversal, ya gelombang transversal itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Sebagai fungsi dari tempat kedudukan X digambarkan berikut. Dua titik yang fasenya sama, jadi sefase ya. Sefase tadi gimana? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, yang dikatakan titik sefase, ya, yang ini ya, titik itu sefase, kapan? Ya, kalau beda sudut fasenya adalah 2pi, 4pi, 6pi, atau jaraknya lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, mana titik-titik yang jaraknya, 2 lambda, atau 1 lambda, atau 3 lambda. Nah, kita lihat titik B misalnya, dengan titik E. Ini kan jaraknya berapa? Ini satu panjang gelombang. Jadi antara B sama E ini sefase. Demikian pula dengan H. Karena E dengan H 1 lambda. Tapi B dengan H 2 lambda. Tetap sefase ya. Jadi B, E, H ini semuanya adalah sefase. Ada yang seperti itu? Jadi di sini yang tepat adalah E dengan H. Ada ya di sini ya. E dengan H. Oke. Nah kalau kita misalnya ditanya mana yang berlawanan fase? Yang berlawanan fase misalnya antara B dengan D. Ini berlawanan fase. Kenapa? Karena jaraknya adalah setengah panjang gelombang nih, ya kan? Ini kan setengah lambda nih, ya. Atau misalnya D dengan E juga ini berlawanan fase, oke? Ya, titik-titik yang jaraknya seperti itu berlawanan fase. Tadi kan ya, berlawanan fase itu kalau jaraknya setengah lambda, 1,5 lambda gitu ya, 2,5 lambda dan seterusnya. Oke ya, bisa paham ya? Oke, kita lihat contoh lagi nih, ya. Satu lagi contoh. Kalian lihat di sini. Nah, ini ada gelombang longitudinal, ya. Gambar berikut ini menunjukkan gelombang longitudinal. Jadi kalau transversal tadi ya, jadi gelombang itu dilihat dari arah getar dan arah rambatnya ada dua. Ada yang disebut dengan gelombang transversal, ada yang disebut dengan gelombang longitudinal. Transversal itu yang apa namanya kita sering gambarkan begini. Nah, itu maksudnya apa? Arah rambat, ini rambat ya ke sana. Itu tegak lurus dengan arah getar. Ini arah getarnya ke situ. Ini getar, ya. Jadi antara arah getar dengan arah rambatnya saling tegak lurus. Nah, kalau longitudinal seperti yang digambarkan di sini. Ini longitudinal ya. Jadi antara arah getar dengan arah rambatnya itu sejajar. Jadi di sini arah getar ini sejajar dengan arah rambat. Nah, ini yang disebut dengan gelombang longitudinal. Oke ya? Ya, jadi contohnya seperti ini nih. Gambar berikut menunjukkan gelombang longitudinal jika frekuensinya adalah 60 Hz. Nah, jadi di sini disebutkan frekuensinya adalah 60 Hz. Kemudian maka kecepatan rambatnya berapa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang disebut dengan satu panjang gelombang kalau untuk gelombang transversal kan tadi ya. Jadi terdiri dari satu bukit, satu lembah kalau transversal. Nah, sekarang kalau longitudinal gimana? Terdiri dari satu regangan, satu rapatan. Nah, sekarang kalian lihat ya. Ini kan setengah regangan nih. Dari sini sampai sini kan setengah regangan ya. Ini satu rapatan. Ya, satu rapatan, kemudian di sini setengah regangan lagi. Nah, jadi dari sini sampai sini ini sebenarnya satu lambda nih. Nah, ini satu panjang gelombang nih. Nah, nanti di sini ini juga sama, satu panjang gelombang nih, ya, satu lambda lagi di sini. Nah, sehingga nanti kalau dari sini ya sampai sini itu berarti dua panjang gelombang itu sama dengan 80. Berarti lambdanya berapa? 80 bagi 2 40 ya, 40 cm atau 0,4 meter. Nah, cepat rambat tadi apa? Cepat rambat tuh sama dengan frekuensi kali lambda. Frekuensinya 60, kemudian lambdanya 0,4. Jadi berapa nih? 24 meter per second. Oke? Jadi kita tinggal menggunakan hubungan antara cepat rambat, frekuensi,
panjang gelombang ya. Jadi jawabannya adalah 24 ya. Oke, jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Nanti kita lihat apa namanya besaran-besaran gelombang yang lain.